saya Syekh Daniel Matalifani. Saya akan menjelaskan apa itu HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan, yang sudah diberkati kodratnya oleh Tuhan kepada manusia yang harus saling dihormati dan dilindungi satu sama lain. Karakteristik khusus HAM yang pertama adalah hakiki, yang artinya hak asasi manusia atau HAM ialah hak yang dimiliki sejak manusia dilahirkan. Yang kedua ada universal. HAM bersifat umum, tidak membeda-bedakan antara ras, suku, etnis, agama, dan bangsa. Semua orang mempunyai hak yang sama sebagai fitrah seorang manusia. Yang ketiga adalah HAM tidak dapat dicabut. HAM milik seseorang tidak bisa dicabut oleh seorang yang lain. Jadi, setiap orang mempunyai hak asasi manusia tersendiri dan tidak dapat dicabut oleh tidak dapat dicabut oleh orang lain, karena ini bersifat tidak dapat dicabut, artinya sudah menekan pada diri sendiri. Nah, selanjutnya, HAM tidak dapat dibagi. HAM tiap orang memiliki kedudukan yang sama. HAM baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dalam artinya, HAM memiliki kedudukan yang sama, tidak membeda-bedakan antara HAM ini, HAM itu, dan HAM yang lainnya. Namanya HAM hanya satu, hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak membeda-bedakan antara genrenya, politik, ekonomi, semuanya sama. Yang selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal human rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Contoh dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk berpergian, berpindah tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hak asasi politik atau politic rights. Ini merupakan hak asasi dari kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum contohnya. Dan dalam kegiatan pemerintahan lainnya, hak dalam membuat petisi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contoh dari hak property rights adalah kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang selanjutnya ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak yang memperoleh perlakuan sama dengan tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di mata mahkamah, hak untuk melakukan pemeriksaan oleh kepolisian, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyelidikan di muka umum. Dalam hak hasil peradilan ini setiap orang mempunyai dan berhak mengajukan kepada pihak berwajib. Selanjutnya ada hak sosial budaya, hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Dalam hal ini, manusia bebas memilih apapun dalam pendidikannya masing-masing. Hak untuk pengajaran. Setiap manusia mendapatkan pengajaran yang pantas daripada guru-guru masing-masing, untuk mendapatkan budaya yang sesuai dengan bakat dan umur mereka masing-masing. Jadi kita mendapatkan hak sosial budaya sesuai umur kita. Tidak boleh kita melewati umur kita. Misalnya saya berumur 5 tahun, tapi saya ingin mengetahui apa yang sudah diketahui orang-orang berusia di atas 18 tahun. Itu melanggar hak sosial budaya. Yang terakhir adalah hak asasi hukum atau legal utility rights. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Semua ini dilindungi oleh hak asasi hukum. Semua manusia mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum, tidak ada membeda-bedakan. Mungkin itu saja dari pengertian hak asasi manusia. Terima kasih. Nama saya Karamina Rizaneta, absen nomor 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM di Indonesia dan undang-undang HAM yang ada di Indonesia. Di Indonesia, gemuruh perlindungan HAM sudah ada sebelum kita merdeka. Dimulai di masa pra-kemerdekaan, di mana organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo menuntut hak kebebasan untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat kepada pemerintah kolonial Belanda.
Melalui Undang-Undang Dasar 1945, para bapak bangsa menekankan pentingnya kebebasan untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat, serta menjabarkan hak-hak dasar warga negara yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Kemerdekaan tonggak penting dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Perubahan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi memberikan dampak yang sangat besar dalam penegakan HAM. Di masa Reformasi, penegakan HAM ditandai dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, seperti yang pertama itu TAP MPR nomor 17/MPR tahun 1998. Lalu yang kedua ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, di mana di dalamnya terdapat piagam HAM, amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang perlindungan HAM. Lalu yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan kepada korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. Lalu yang kelima ada Undang-Undang Dasar 45, amandemen pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Undang-undang lain yang berkaitan dengan HAM yaitu yang pertama ada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Lalu yang kedua ada Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Lalu yang keempat ada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu ada Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Lalu yang keenam ada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Lalu ada pula aturan lain yang berkaitan dengan HAM, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Lalu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komnas HAM anti kekerasan terhadap perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Aufa dan rekan saya Ratu Dinar akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran HAM yang bersumber dari liputan6.com yang berjudul ABK Indonesia di kapal Cina. Kasus ini pertama kali diketahui di Busan, Korea Selatan. Seorang ABK Indonesia di kapal Cina tersebut mengungkapkan kondisi memilukan yang dialaminya, seperti minum air laut dan sering ditendang dan dimaki jika lelah. Ada 18 ABK Indonesia yang bekerja di kapal tersebut mengalami eksploitasi parah. ABK Indonesia diperlakukan seperti budak, bahkan para ABK yang ketahuan sakit dan meninggal dunia maka jasadnya akan dibuang ke laut. Dan ada laporan bahwa air mineral yang dibawa untuk persediaan kapal tersebut hanya diminum oleh orang Cina saja, sedangkan orang Indonesia hanya diizinkan meminum air laut yang difiltrasi. Seorang saksi lain mengatakan bahwa para ABK memiliki jam kerja sekitar 18 jam per hari, dengan waktu istirahat hanya 6 jam setelahnya. Tak sampai di situ, upah yang didapat mereka selama bekerja 13 bulan hanya sekitar 120 US dollar atau 1,7 juta rupiah. Atau dengan kata lain,
Gaji per bulannya itu adalah Rp100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radina, absen 19. Hari ini saya akan melanjutkan kasus yang telah dibahas oleh rekan saya, yaitu Elvira Alfa. Pada kasus ini saya akan membahas tentang hukum yang mereka langgar. Dan untuk kasus yang saya bahas dengan rekan saya itu berkaitan dengan dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Cina. Maka dari itu saya akan menggunakan hukum HAM internasional, yang dimana terdapat poin penting yaitu hak untuk bekerja dan hak sebagai pekerja. Mereka harus mendapatkan upah yang layak untuk pekerjaan mereka dan mereka harus bekerja sesuai dengan jam kerja mereka. Tetapi dalam kasus ini mereka bekerja selama 18 jam dalam satu hari dan kadang mereka bekerja 2 hari berturut-turut tanpa henti. Dan untuk upah mereka hanya mendapatkan 1,7 juta dalam 13 bulan mereka bekerja. Paling tidak mereka mendapatkan Rp100.000 kurang lebih dalam 1 bulan mereka bekerja. Dan ada beberapa dari mereka yang belum mendapatkan upah sama sekali selama mereka 5 bulan bekerja. Dan untuk undang-undang yang ada di Indonesia ini, mereka melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, di mana pasal 77 ayat 2, seorang pekerja atau buruh itu mereka bekerja selama 7 jam dalam satu hari jika mereka bekerja 6 hari dalam seminggu. Dan mereka bekerja selama 8 jam dalam satu hari jika mereka bekerja selama 5 hari dalam satu minggu. Sedangkan mereka itu bekerja selama 18 jam atau kadang mereka bekerja selama 2 hari berturut-turut tanpa henti. Itu sangat amat melanggar hukum yang ada di Indonesia. Selain pasal 77, mereka juga melanggar pasal 88 ayat 1, di mana seorang pekerja atau buruh yang bekerja mereka harus mendapatkan upah yang sesuai dengan kehidupan yang layak, di mana mereka itu hanya mendapatkan upah 1,7 juta dalam 13 bulan mereka bekerja. Paling tidak mereka hanya mendapatkan upah 100.000 selama mereka bekerja dalam 1 bulan. Itu sangat amat tidak layak dan sangat amat melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Alwiyah dari kelas AB2A. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Paniai, Papua pada tahun 2014 silam. Kasus ini masih terus diusut hingga saat ini karena pemerintah belum memberikan tindakan yang tegas terhadap pelaku dari pelanggaran tersebut. Dilaporkan juga bahwa kasus pelanggaran ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pertama kali di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Paniai, Papua. Kasus ini berawal dari adanya penyiksaan terhadap seorang pemuda berusia 15 tahun oleh TNI Angkatan Darat. Nah, aksi penyiksaan ini bermula ketika seorang TNI Angkatan Darat mengendarai motornya di malam hari tanpa menyalakan lampu kendaraannya. Lalu 3 orang pemuda datang dan menegur TNI Angkatan Darat tersebut. Merasa tidak terima dengan peneguran yang diberikan, beberapa waktu kemudian 5 TNI Angkatan Darat mengincar 3 orang pemuda tersebut. 2 orang diantaranya berhasil melarikan diri dan 1 orang tertangkap langsung disiksa dan pingsan pada saat itu juga. Setelah mengalami pengobatan, beberapa hari kemudian pemuda tersebut meninggal dunia. Kasus ini tidak hanya sampai di sini saja. Di keesokan harinya, yaitu pada tanggal 8 Desember 2014, beberapa warga datang untuk memprotes dan meminta keadilan atas kasus pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Namun hal ini malah menyebabkan 4 orang warga tewas, 6 orang warga luka-luka dan kritis, serta 16 orang warga mengalami luka-luka ringan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat tersebut. Jika ditelaah lebih lanjut lagi, kedua kasus tersebut terjadi di waktu yang hampir bersamaan dan juga menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Eka Wardani. Di sini saya akan menceritakan kronologis dari peristiwa Paniai yang terjadi di Papua pada tanggal 8 Desember 2014. Peristiwa pertama diawali dari penyiksaan oleh aparatur negara kepada seorang pemuda yang bernama Yulian Yeimo. Ia pemuda berusia 15 tahun. Yulian disiksa oleh oknum TNI AD, tim khusus Yonif 753, Arga Viratama Nabire di Paniai. Peristiwa ini terjadi pada pukul 20.40 waktu petang.
di Pondok Natal, Bukit Togokotu, Kampung Ipakie. Aksi penyiksaan itu berawal dari 3 orang pemuda yang menegur seorang oknum TNI AD yang sedang mengendarai motor pada pukul 20 waktu petang dari kota Enarotali menuju kota Madi tanpa menyalakan lampu motornya. 3 orang pemuda tersebut lantas menegur pengendara motor supaya menyalakan lampunya agar tidak membahayakan dirinya maupun orang lain. Nah, oknum aparat tersebut merasa tidak terima atas teguran dari ketiga pemuda itu. Lalu sekitar 20 menit kemudian, datanglah 5 orang anggota tim SUS Yonif 753 menggunakan mobil hitam ke Pondok Natal di mana pemuda tersebut berada. Diberhentikannya mobil tersebut di depan pondok, dan mereka langsung mengejar ketiga pemuda itu. Satu pemuda yang bernama Yulian Yeimo ditahan dan disiksa sampai pingsan di tempat. Sementara dua lainnya berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Kepala Distrik Paniai Timur bersama beberapa korban pergi ke Polres Paniai untuk meminta Wakapolres Paniai menyelesaikan masalah ini dengan cara menghadirkan pelaku. Namun masalah ini tidak diselesaikan dengan baik. Peristiwa kedua, aksi pembunuhan kilat terhadap 4 warga sipil, 6 orang luka kritis, dan 16 warga sipil lainnya mengalami luka-luka. Aksi ini terjadi di lapangan sepak bola Karel Gobay, Kota Enarotali, Kabupaten Paniai, depan kantor Koramil Paniai, pada tanggal 8 Desember 2014, pukul 7.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa kedua ini terjadi ketika warga memprotes dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan penyiksaan dari peristiwa pertama tadi. Warga memprotes dengan cara memalang jalan raya di Togokotu, Kampung Ipakie, dan meminta pelaku penyiksaan serta mobil yang digunakan dihadirkan agar meminta alasan penyiksaan serta pertanggungjawaban. Pihak Kapolres dan Wakil Bupati menemui warga di tempat pemalangan itu untuk bernegosiasi agar membuka palang. Saat proses negosiasi sedang berlangsung, Wakapolres Paniai memerintahkan kepada bawahannya melalui HT agar siaga 1 karena adanya pihak ketiga. Tidak lama kemudian, 1 regu TNI AD dari tim SUS Batalion 753 di Enarotali tiba di tempat pemalangan jalan. Massa yang melihat mobil itu kemudian merusak Toyota Rush yang diduga digunakan pelaku penganiayaan semalam. Tak lama kemudian terdengar bunyi tembakan. Setelah Toyota Rush dirusak, kemudian anggota TNI yang berada dalam mobil itu keluar dan berlari menuju kota Enarotali. Massa itu mengikuti dari belakang untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak TNI maupun polisi. Pukul 9.30 hingga 9.55 waktu Indonesia Timur, warga dari Ipakie dan Madi yang berjalan kaki akhirnya tiba di lapangan sepak bola Karel Gobay, bergabung dengan massa rakyat dari kota Enarotali yang berada di situ terlebih dahulu. Lapangan Karel Gobay itu berada di depan kantor Koramil. Jarak antara lapangan dengan kantor yaitu berkisar antara 25 meter. Pada pukul 9.55 saat warga berada di lapangan sepak bola sambil menari, gabungan aparat TNI AD dan polisi sudah siap siaga lengkap dengan peralatan senjata di kantor Koramil dan Polsek. Warga lantas bergegas menuju kantor Koramil untuk meminta berdialog demi menyelesaikan kasus penyiksaan tersebut. Namun niat ini tidak diterima. Aparat tidak bersedia berdialog dengan warga. Warga kecewa atas sikap aparat tersebut. Rasa kekecewaan tersebut diekspresikan dengan melempari mobil Toyota Rush tadi berplat B yang berada di depan kantor Koramil dengan batu, dan mobil yang dilempari itu diduga kuat digunakan aparat saat peristiwa penyiksaan, yang peristiwa pertama tadi. Pada pukul 10 hingga 10.15 waktu Indonesia Timur, gabungan aparat antara TNI AD dan polisi merespon aksi pelemparan mobil tersebut dengan tembakan ke sasarannya yaitu warga sipil. Aksi penembakan brutal terhadap warga itu menewaskan 4 warga sipil, 6 orang kritis akibat luka tembakan dan dilarikan ke rumah sakit, serta 16 orang lainnya mengalami luka-luka. Pada pukul 10:12, Wakapolres Paniai sampai di Polsek Paniai Timur dan menuju ke lapangan Karel Gobay.
Lalu pada pukul 10.16 Bupati Paniai, Hengki Kayame, sampai di lapangan. Saat itu penembakan barulah berhenti. Jika ditelaah lebih lanjut lagi, maka kasus tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di pasal 9 juga diterangkan bahwa ada 10 tindakan kejahatan yang termasuk ke dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di antaranya itu pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Maka kasus Paniai di Papua ini tergolong terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Nama saya Muhammad Alfiansah. Saya di sini akan menjelaskan dan menyimpulkan materi dari kelompok kami. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak ia lahir, yang memang kodratnya diberikan Tuhan kepada manusia dan harus saling dilindungi dan dihormati satu sama lain. Di Indonesia sendiri, gemuruh perlindungan hak asasi manusia sudah ada sejak zaman prakemerdekaan, yaitu organisasi pergerakan seperti Budi Utomo yang menuntut hak kebebasan untuk berkumpul, menyatakan pendapat kepada pemerintah kolonial Belanda. Di Indonesia sendiri, peraturan undang-undangan yang mengatur tentang HAM, salah satunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi terhadap pelanggaran HAM berat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Kelompok kami membahas tentang kasus pelanggaran HAM, salah satunya kasus ABK Indonesia di kapal Cina. Diperlakukan seperti budak, bahkan bila sakit hingga meninggal, jenazah langsung dilarung ke laut bebas. Nasib itu dialami oleh puluhan warga negara Indonesia di kapal negara Cina. Kapal tersebut bernama Longxin 629. Mulai dari jam kerja yang tidak manusiawi, upah kerja yang tidak sesuai dengan kontrak, hingga pelanggaran HAM lainnya. Menurut CNN, pada Rabu 13 Mei 2020, Kepolisian Republik Indonesia menemukan 3 buah bukti yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang dalam insiden eksploitasi anak buah kapal Indonesia tersebut. Kepolisian Indonesia segera mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum. Menurut kelompok kami, kasus ini melanggar salah satunya Undang-Undang tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur waktu kerja. Kasus kedua adalah kasus Paniai Papua tahun 2014. Kasus ini berawal dari 3 orang pemuda yang menegur salah satu anggota TNI AD yang mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampunya pada malam hari. Selang 20 menit kemudian, tim Sus Yonif 753 mendatangi tempat tinggal ketiga orang pemuda tersebut dengan mengendarai mobil berwarna hitam. 2 orang pemuda berhasil melarikan diri, namun sayangnya 1 orang pemuda berhasil ditangkap dan disiksa. Pemuda tersebut bernama Yulian Yeimo. Pada 8 Desember 2014, warga menuntut untuk menyelesaikan kasus penyiksaan tersebut. Sejumlah warga mendatangi kantor Kolamil. Namun sayang, niat warga untuk berdialog dengan aparat setempat ditolak. Warga dan massa yang berkumpul di lapangan Karel Gobait melihat sebuah mobil berwarna hitam dan bernomor polisi plat B dan menduga mobil tersebut digunakan untuk menyiksa korban, langsung melempari mobil tersebut dengan batu. Aparat merespon tindakan warga tersebut dengan melakukan penembakan dengan senjata kepada massa. Dalam kejadian tersebut menelan korban, 4 orang mengalami meninggal dunia, 6 orang luka tembakan kritis, dan 16 orang lainnya mengalami luka-luka. Menurut Tribunnews.com pada Kamis 5 Maret 2020, Komnas
Komnas HAM menyatakan kasus Paniai Papua sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Pendapat ini berdasarkan sidang paripurna tanggal 3 Februari 2020. Keputusan paripurna tersebut berdasarkan hasil penyelidikan tim ad hoc yang dilakukan sejak tahun 2015 sampai 2020. Menurut kelompok kami, kasus ini salah satunya melanggar tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 9, yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.